Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan rahmat rahim Allah selalu menyertai kalian, tetap sehat walafiat, tetap bisa belajar, tetap semangat. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Anak-anak, pada pagi hari ini kita mulai pembelajaran dengan materinya kewajiban berdakwah. Mari kita mulai dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Anak-anak, pelajaran kita pada pagi hari ini kewajiban berdakwah. Dengan kompetensi dasar kita diharapkan dapat memahami ayat Al-Quran dan Al-Hadis yang berkaitan dengan dakwah. Kemudian kalian dituntut bisa menerjemahkan, memahami kandungan ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis, dan terakhir diharapkan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, kita sekarang membaca surat An-Nahl ayat 125. Sudah siap semuanya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Anak-anak, mari kita kaji per kalimat per kata. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u, coba perhatikan ya. Ud'u, serulah. Ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhan kamu. Bil hikmah, dengan hikmah, dengan bijaksana. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan kamu, huwa, dia Allah, a'lam, a'lam, lebih mengetahui, biman dhalla, siapa di antara kalian yang sesat, wa huwa, dan dia Allah, a'lam, lebih mengetahui siapa di antara hambanya yang mendapatkan petunjuk, al-muhtadin. Anak-anak, dari ayat ini cara berdakwah minimal ada 3 cara. Yang pertama, bil hikmah. Al-hikmah itu kalau diartikan secara umum bijaksana. Jadi kalau kita pahami secara lebih detail, dakwah didasari dengan pengetahuan, pemahaman, dengan mengetahui situasi kondisi siapa yang kita dakwai. Kemudian yang kedua, al-mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Nasihat yang baik, dakwah dengan cara mengingatkan, mengarahkan, menegur, dan yang sejenisnya. Jadi bagaimana kita berdakwah dengan cara-cara yang bil lisan, dengan nasihat atau dengan arahan yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kemudian cara yang ketiga, apabila kita berdakwah dengan mohon maaf kepada orang yang beda pendapat dengan kita, maka hendaknya dengan al-jidal, mujadalah, dialog, diskusi, berdebat, tukar pikiran sesuai dengan tema kondisi yang ada, tentunya caranya juga dengan cara yang santun dan yang baik. Anak-anak, di akhir ayat, kondisi kita, apapun keadaan kita, hati kita bagaimana, Allah mengetahui siapa di antara kita yang mendapatkan hidayah dan siapa di antara kita yang sesat. Mudah-mudahan kita termasuk pilihan Allah yang selalu mendapatkan hidayah dari Allah. Nah, dari ayat tadi, kalau kita kembangkan, cara berdakwah itu bisa dengan cara bil lisan, dengan lisan. Bil mau'izah hasanah tadi dengan bil lisan. Misalnya kalian mengingatkan teman kalian, Mas, Mbak, ayo kita sholat, misalnya kita mengingatkan secara lisan, jangan melakukan ini tidak baik. Nah, ini bil lisan, tapi tentunya dengan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan karakter siapa yang akan kita dakwai, siapa yang akan kita ingatkan. Kalau kita sudah akrab ya mungkin sambil santai, atau mungkin dengan cara guyonan, tapi dengan tidak menyinggung perasaan. Kemudian dakwah bil af'al, dengan perbuatan langsung. Misalnya melakukan satu perbuatan kerja bakti. Nah, ayo kita kerja bakti, kita berbuat melakukan kerja bakti. Ayo kita tandif, maka kita tandif, bersih-bersih dan seterusnya. Ayo kita melakukan ini atau melakukan amal soleh, ini kita lakukan dengan perbuatan.
Kemudian dakwah bilmal, al-mal itu artinya harta. Nah, misalnya dengan sodako, kalau kalian misalnya hari Jumat ada amal Jumat, mungkin kita punya kelebihan rezeki, kalian santuni pada teman atau orang yang perlu bukan itu bilmal dengan harta. Kemudian berikutnya bilhal. Sebenarnya bilhal ini bisa merangkum dari dakwah bil af'al, bil lisan atau bilmal. Bilhal dengan performan kita, dengan keberadaan kita sudah menjadi media dakwah. Contohnya bagaimana? Misalnya ini yang putri ya, tampil dengan baju busana muslim yang rapi, pakai jilbab yang sempurna, kemudian berjalan. Ketika si anak ini berjalan, orang lain melihat, itu sudah menjadi media dakwah. Waduh, bajunya bagus ya, oh kayaknya saya cocok dengan itu. Kalau yang putra misalnya berpakaian dengan sopan, bajunya pakai hem, pakai celana yang rapi, dimasukkan misalnya. Loh, anak ini tampilannya kok bagus. Nah, kepadaan dia seperti itu sudah menjadi media dakwah. Atau misalnya kalian pada saat adzan dikumandangkan ya, sholat zuhur adzan dikumandangkan. Begitu adzan dikumandangkan, sampean langsung bergegas naik ke masjid atau bergegas keluar untuk ambil air wudhu. Gak usah ngomong apa-apa. Perilaku sampean itu sudah dilihat teman, itu sudah menjadi dakwah bilhal. Jadi keberadaan sampean secara otomatis sudah menjadi media motivasi orang lain untuk berbuat kebaikan. Atau misalnya ketika sampean di kelas ada kertas-kertas berserakan, langsung sampean ambilin. Oh, temannya melihat, langsung temannya ikut. Oh, kalau ada kertas berserakan atau meja yang tidak rapi ditata. Nah, ini secara tidak langsung sudah merupakan dakwah bilhal. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah, ada satu ungkapan, ada satu kata bijak, takallamu ala qadri uqulihim. Di dalam kita berdakwah, maka berbicaralah kamu sekalian, dakwahlah kamu sekalian ala qadri uqulihim, sesuai dengan kadar akal mereka, sesuai dengan kondisi mereka. Sahabat contoh, kalau di MAN ini kan ada beberapa teman ya, ada yang bekerja My Darling bagian kebersihan. Cara kita bicara dengan teman-teman My Darling itu tentunya jangan menggunakan gaya guru, tapi kita ya sama seperti dia. Sama seperti saya berbicara dengan sampean, ketika saya ngobrol dengan kalian seakan-akan saya juga siswa, sehingga akan nyambung, akan nyaman. Nah, demikian juga kalau kita bicara dengan wali murid, misalnya orang tua, kita harus memposisikan, oh wali murid punya anak juga punya tanggung jawab. Nah, itu takallamu ala qadri uqulihi. Kemudian ada lagi anak-anak satu hadis ya, bagaimana supaya kita itu termotivasi untuk berdakwah, berbuat amal soleh. Ada satu hadis, kullu sulama minan nasi shadaqah. Setiap ruas tulang tangan kita ini bisa menjadi media sedekah. Ya. Kullu tasbihatin, setiap ucapan tasbih itu menjadi sedekah. Kullu tahmidatin, setiap ucapan hamdalah, alhamdulillah itu sedekah. Kullu takbiratin itu sedekah. Kullu tahlilatin sedekah. Dan satu lagi sampai hadis yang terakhir, wa imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan, membersihkan sesuatu yang menghalang di jalan atau menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya kita tata kembali, itu sudah menjadi media sedekah. Jadi anak-anak, kalau misalnya di kelas ada yang berantakan, walaupun kalian bukan piket, ambil aja satu prinsip, setiap ruas tulang tangan kita itu menjadi media sedekah. Tatalah kursinya, bersihkanlah kelasnya, tapi jangan selalu, karena nanti yang piket akan malas. Nah, kalau kita ingin melakukan, sebenarnya dasarnya itu, setiap ruas tulang tangan kita bisa menjadi media sedekah. Bagaimana anak-anak ya? Mudah-mudahan kalian bisa menerapkan. Anak-anak, selanjutnya bagaimana cara kita berdakwah? Cara kita berdakwah ada satu prinsip, ibda binafsi. Abda yubdu ibda, mulailah binafsi dari dirinya sendiri. Mengapa? Ketika kita berdakwah, mengajak kepada orang lain, kemudian kita tidak melakukan, ini sama dengan omong kosong. Jadi mendolimi dirinya sendiri. Jadi kalau kita mau berdakwah, mau mengajak orang lain, kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau kebetulan kita belum melakukan, kemudian kita mau menyampaikan ilmu kepada orang lain, maka kalimatnya bagaimana? Kita. Berarti mengingatkan diri sendiri juga mengajak orang lain. Saya kalau mengajak jarang menggunakan kamu, jarang, tapi mari kita. Artinya apa? Langsung mengingatkan saya sendiri juga mengajak orang lain. Yang kedua, pada saat kita berdakwah, kita harus mengetahui siapa yang akan kita dakwai. Audien itu bagaimana keadaannya, masyarakatnya, karakter lingkungannya. Supaya apa? Materi yang akan kita berikan, kita sampaikan kepada audien atau masyarakat itu sesuai. Jangan sampai nanti masyarakat yang kita dakwai orang awam. Nah, membaliknya menggunakan bahasa yang tingkat tinggi, nggak nyambung. Nah, oleh karena itu, sebelum kita berdakwah, kita harus mengetahui
masyarakatnya bagaimana, kondisi audiennya bagaimana. Anak-anak, dalam kaitannya dengan ini ada peringatan yang dijelaskan di dalam surat As-Saff ayat 2 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. 5. Mengapa taquluna, kamu sekalian mengatakan, ma la taf'alun, apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Ayat berikutnya, kabura maqtan indallah, masuk yang dibenci oleh Allah apabila kamu sekalian antakulu mengatakan ma la taf'aluna, tidak apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi cuma ngomong saja, menyampaikan saja. Apa ada, kita evaluasi. Jadi harapannya kalau kalian nanti suatu saat jadi mubalik, yang akan kalian sampaikan itu materi-materi yang sekiranya kalian sudah lakukan, atau kalau memang belum melakukan, tadi kita sama-sama mengingatkan diri kita dan mengajak orang lain supaya apa? Kita tidak zalim. Ini kadang-kala banyak orang yang ceramahnya indah, bagus, tetapi mohon maaf dalam performan kehidupan sehari-harinya kok tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Nah, ini yang dimaksud kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Mereka termasuk digolongkan takabur pada Allah ketika orang itu hanya bicara saja tetapi tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Anak-anak, pada materi berikutnya bagaimana dakwah Rasulullah itu dimulai. Ini kalau di dalam sejarah itu tahapan-tahapan di dalam melaksanakan dakwah. Yang pertama, dakwah kepada kerabat dekat. Ini dalam istilah lain disebut dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Di antaranya dibahas di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214-216. Mari kita bahas bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa andir, dan berilah peringatan. Ashirataka, asyirah itu sama dengan usroh, ahlaka, keluarga kamu. Ya, wa andir ashirataka, peringatkanlah, berilah peringatan kepada keluarga kamu. Al-aqrabin, qaribun akrab, qaribun dekat, akrab yang paling dekat. Nah, di sini berarti dakwah itu dimulai dari mana? Dimulai dari keluarga kita. Keluarga utama, keluarga yang lebih besar. Kenapa? Sama dengan tadi, supaya keluarga kita ini baik, baru kita mengajak orang lain. Atau tadi, sama-sama kita memperbaiki keluarga kita sambil mengajak orang lain. Waqfid janahaka, waqfid janahaka, janahun asalnya bunda. Waqfid janahaka, rendahkanlah diri kamu. Ini ada cara berdakwah dengan bagaimana? Lemah lembut. Waqfid janahaka, liman kepada orang ittaba'aka, yang mengikuti kamu, minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman. Gini anak-anak, ketika Rasulullah mulai berdakwah, itu pengikutnya kan masih sedikit. Kalian ingat ada istilah as-sabiqunal awwalun? Kelompoknya orang-orang yang pertama kali masuk Islam baru sedikit. Maka di dalam berdakwah kita harus lemah lembut supaya apa? Orang yang baru masuk Islam itu tidak merasa takut, tidak akan lari kalau dakwah kita dengan keras. Oh ini haram, ini tidak boleh. Ini baru mulai masuk Islam akan pergi, akan lari. Tetapi kalau kita dengan lemah lembut, dengan pendekatan, dengan gaya bahasa yang sesuai, persuasi dan sebagainya, insya Allah mereka akan pelan-pelan mengikuti dakwah kita. Bagaimana kalau misalnya mereka belum mengikuti? Dakwah itu dilakukan secara kontinu, jadi tidak sekali saja, tapi secara terus-menerus. Sama dengan materi dalam surat Al-Ahzab, watawasau, saling mengingatkan secara kontinu. Fa'in asauka, maka apabila ketika kita berdakwah kok asauka, mereka itu mendurhakai kita, menolak kita, menentang kita. Fa'in asauka, maka katakanlah Muhammad, fakul, ini sesungguhnya aku Muhammad, ini Nabi Muhammad dapat wahyu, ini sampaikanlah kepada mereka. Bariun, kata bariun itu artinya tidak bertanggung jawab. Ini bariun mimma ta'maluna, dari apa-apa yang kamu sekalian kerjakan. Jadi anak-anak, kalau kita kaji dari ayat tadi, ini kaitannya dengan surat Al-Ahzab. Jadi asbabun nuzul dari surat Al-Ahzab, jadi kisah ketika Nabi Muhammad mulai berdakwah kepada keluarga dekat, yaitu keluarganya Abu Lahab. Apa yang terjadi? Mereka tidak mau mengimani, tidak percaya, bahkan sampai beliau meninggal tetap tidak beriman akan kerasulan Rasulullah SAW. Selanjutnya ayat yang terkait dengan dakwah kedua. Setelah dakwah kepada keluarga dekat, maka perintah berikutnya dakwah kepada masyarakat. Ini istilah yang lain, dakwah secara terang-terangan, secara terbuka. Kita berdakwah kepada masyarakat.
sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Hijr. Coba Nana buka materinya Al-Hijr ayat 94-96. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda. Isda. Ini asalnya kalau diartikan secara bahasa membelah. Ini diartikan bebas. Fasda, maka sampaikanlah secara terbuka, secara terang-terangan. Bima tu'maru, dari apa-apa yang telah diperintahkan Allah. Jadi Nabi sudah mulai berdakwah secara terbuka ke masyarakat Islam, agamaku Muhammad Rasulullah utusan Allah. Wa'arid, dan berpalinglah anil musyrikin, dari orang-orang musyrik. Di dalam proses dakwah tentu akan ada banyak tantangan. Maka Nabi Muhammad tetap diperintahkan tetap berdakwah dan jangan menghiraukan orang-orang musyrik. Inna kafainaka al-mustahzi'in. Inna, sesungguhnya kafainaka, kami telah mencukupkan engkau Muhammad al-mustahzi'ina, dari orang yang mengolok-olok kami. Di dalam proses dakwah mungkin ada yang menghina, mengejek, mengolok-olok. Lewati saja. Insya Allah orang yang mengajak kebaikan itu pasti akan dilindungi oleh Allah. Oleh karena itu orang yang berdakwah kalau mendapatkan tantangan, ada yang memusuhi, ada yang mengejek dan sebagainya, sabar, yakini bahwa di balik tantangan itu Allah akan menjaga kita, Allah akan melindungi kita, dan insya Allah usaha kita, dakwah kita tetap akan diridhoi oleh Allah. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar. Anak-anak, ketika Rasulullah berdakwah, orang-orang yang masih musyrik, orang-orang yang tidak beriman, yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar, orang-orang yang menjadikan bersama Allah ada Tuhan yang lain. Wa sawfa ya'lamun, pada akhirnya mereka akan mengetahui, akan insaf. Coba kalian ingat kisah orang-orang yang semula kafir kemudian masuk Islam. Contoh saja Umar bin Khattab. Bagaimana ketika Umar bin Khattab itu sebelum Islam, sebelum masuk Islam, menentang dakwah Rasulullah, bahkan dengan adiknya sendiri kita baca Al-Quran. Tapi ketika hidayah Allah datang, beliau masuk Islam menjadi khalifahnya. Coba nanti dicari lagi siapa orang-orang yang tokoh-tokoh kafir akhirnya mendapatkan hidayah dari Allah, kemudian masuk Islam malah menjadi tujuan utama di dalam syiar agama Islam. Anak-anak, sekarang kita akan membahas hadis tentang perintah berdakwah. Hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau bersabda, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, man da'a ila hudan. Man, barang siapa, da'a, mengajak atau menyeru, ila hudan, kepada petunjuk Allah, kepada kebaikan, kana lahu minal ajri, orang yang mengajak kebaikan itu dia akan mendapatkan pahala, mislu ujuri man tabi'ahu, seperti pahala orang yang mengikutinya, la yanqusul dzalika, yang demikian itu tidak mengurangi, min ujurihim, dari pahala-pahala mereka, syai'un, sedikit pun. Ini maksudnya kalau kita mengajak kepada kebaikan, si A mengajak kebaikan, kemudian diikuti oleh beberapa orang. Si A sendiri ini akan dapat pahala. Ketika ajakan baik itu diikuti oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan tambahan pahala sebanyak orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala dia, pahala mereka. Jadi kalau si A mengajak kebaikan, yang ikuti 10, maka si A akan mendapat tambahan pahala 10 kebaikan tanpa mengurangi pahalanya 10 yang mengikuti tadi. Lantas pertanyaannya, dari siapa pahala itu? Minallah, dari Allah. Demikian juga waman da'a ila dalalatin, dan barang siapa mengajak kepada kesesatan, perbuatan yang jelek, perbuatan yang tidak baik, maka dia akan mendapatkan al-ithmi, dosa. Mislu athami man tabi'ahu, dia akan mendapat tambahan dosa sebanyak dosa-dosa orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika, yang demikian itu tidak mengurangi min athamihim, dari dosa-dosa mereka sedikit. Sama dengan tadi, kalau orang mengajak kepada kejelekan, memberitahu sesuatu yang tidak baik, membuat fitnah, dia akan dapat dosa. Kemudian fitnah ajakan itu diikuti oleh orang lain, banyak yang ikuti yang tidak benar itu, maka yang mengajak akan mendapatkan tambahan dosa sebanyak dosa orang yang mengikuti. Nah, kalau itu bertahun-tahun, berlarut-larut, berapa banyak dosanya? Nah, oleh karena itu anak-anak, sama-sama kita melakukan sebuah amal, alangkah lebih baiknya kalau kita mengajak suatu kebaikan,
kan dapat pahala, insya Allah lillah, dapat pahala dari Allah. Dan insya Allah kalau ajakan kita diikuti orang lain, maka kita akan mendapatkan jariah pahala itu sampai amaliyah itu dilakukan. Na'udzubillah, kalau kita mengajak suatu kejelekan, kemudian kita sadar segera insaf, syukur kalau bisa yang diajak itu diajak bertobat. Ini saya ingat kisah nyata ya, saya lupa ini kila wakola ya. Ada seorang yang berdakwah agama non muslim, kemudian dia punya jamaah banyak, akhirnya yang mengajak ini yang non muslim ini mengajak, kemudian dia insaf taubat masuk Islam, mu'alaf. Akhirnya apa? Jamaah mereka yang non muslim tadi kemudian diajak semuanya masuk Islam. Subhanallah. Nah, oleh karena itu anak-anak, amaliyah yang kita lakukan sehari-hari kita evaluasi. Kalau yang baik kita lanjutkan, yang tidak baik segera kita hentikan. Kalau ajakan kita yang tidak baik sempat diikuti oleh orang lain, maka kita punya kewajiban untuk meluruskan, mengingatkan. Mohon maaf kemarin saya keliru dan tolong sampean jangan. Oleh karena itu ada satu catatan ya. Ini kalau yang baik tidak ada masalah ya. Yang tidak baik ini yang perlu kita ingatkan. Siapa yang pernah menyampaikan informasi, memberi kabar, berdakwah yang tidak baik, diikuti oleh orang lain, dipercaya orang lain, maka orang yang pertama menyampaikan akan berlarut-larut mendapatkan limpahan dosa sebanyak orang-orang yang mengikutinya. Oleh karena itu, anak-anak, mohon nanti kalau misalkan kalian tahu ada orang yang seperti itu, tolong diingatkan, disadarkan. Mas, Mbak, sama itu keliru, pernah berdakwah, pernah mengajak yang tidak baik. Lebih baik taubat, dan teman-teman yang pernah ikut, tolong disadarkan. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang selalu menyeru kepada kebaikan, insya Allah. Coba perhatikan gambar ini Mas Mbak ya. Coba gambar ini kalau dalam bisnis MLM. Si Fulan Abdullah, hamba Allah, mengajak kebaikan. Ketika dia mengajak kebaikan, ada yang mengikuti, minimal 3 orang misalnya. Maka si Fulan, si A, Abdullah tadi akan dapat pahala dari pahala dia, ditambah pahala orang yang mengikutinya ini. Kalau 3 orang berarti dia dapat abadi. 3 orang yang mengikuti tadi, misalnya A, B, C, kemudian pulang ke kampung, pulang ke daerahnya, kemudian berceramah, berdakwah lagi, punya santri, katakanlah 5 orang, masing-masing 5 orang. Maka orang yang pertama tadi dapat pahala, yang paling awal mengajak dapat 5 pahala, dan seterusnya. Itulah yang dikatakan ilmu tauhid. Kalian hafal kan ada sebuah hadis, idza mata ibnu adam in qata amalu illa min thalathin, shadaqatin jariyah. Ingat apa itu? Sedekah jariyah. Waladin sholih, anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya, dan ilmu yuntafa'u, ilmu yang diamalkan. Oleh karena itu anak-anak, kita sudah belajar banyak ilmu, kalian banyak belajar ilmu, tolong ilmu yang sudah didapat amalkan untuk dirinya, dan lebih baik juga untuk disampaikan kepada orang lain supaya kita akan mendapat jariyah dari Allah. Demikian juga sebaliknya, naudzubillah, kalau orang itu mengajak kepada kejelekan, sama hukumnya, melakukan kejelekan dapat dosa, diikuti oleh orang lain maka dapat tambah dosa lagi, dan seterusnya. Tapi kalau kita ngajak kejelekan kemudian tidak dia mengikuti, maka dosanya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau ada yang mengikuti, maka yang mengajak yang tidak baik ini akan dapat limpahan dosa sepanjang orang itu masih melakukan perbuatan yang tidak. Oleh karena itu sama-sama beramal, marilah beramal yang saleh walaupun sebiji darah, sekecil amaliyah yang baik. Demikian anak-anak, bisa dipahami. Mudah-mudahan kita semua menjadi dai, ahli dakwah yang baik dan dicintai oleh masyarakat, diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mari kita tutup dengan membaca doa bersama. Ya, kalau belum hafal diamini, tapi kalau sudah hafal dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita lanjutkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian anak-anak, mudah yang kita kaji, kita bahas pada hari dapat bermanfaat di dunia wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.